Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah tembok tua tanpa pintu? Namun seseorang bisa menembusnya begitu saja di hadapan Sunan Kudus. Seorang sosok misterius bernama Shets Jangkung datang membawa rahasia besar. Rahasia yang jika terbuka bisa mengguncang seluruh Kudus. Dan yang lebih mengerikan, tembok itu bukan sekadar tembok biasa. Jadi pastikan kalian tonton kisah ini sampai selesai. Karena di akhir cerita ada kejutan yang tidak akan kalian duga. Sebelum kita mulai, aku doakan untuk kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Kalau kalian ikut mengaminkan, tuliskan amin di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Tenang saja, subscribe itu gratis, tapi sangat berarti besar untuk perkembangan channel ini. Oke. Sekarang kita mulai ceritanya. Malam itu, Kudus terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi, kini terasa berat. Seolah membawa bisikan tak kasat mata dari masa lalu. Langit gelap gulita, tanpa satupun bintang yang berani menampakkan diri. Suasana di sekitar Masjid Menara Kudus menjadi hening dengan cara yang aneh. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa lebih dalam. Di dekat masjid yang agung itu, berdiri sebuah tembok tua yang kokoh. Tembok yang telah menjadi saksi bisu sejak zaman para wali pertama kali menjejakkan kaki di tanah Jawa. Batu-batunya tak pernah retak, tak pernah berubah. Seolah menyimpan jutaan doa, langkah ribuan santri, dan rahasia-rahasia kuno yang terkubur dalam lipatan sejarah. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang penjaga masjid yang telah mengabdi puluhan tahun berjalan, perlahan melintasi halaman. Di tangannya, sebuah lampu minyak bergoyang, cahayanya menari-nari di tengah kegelapan. Ia hanya menjalankan tugas rutinnya, memastikan setiap sudut aman dan gerbang terkunci rapat. Tapi, ketika langkahnya mendekati tembok tua yang legendaris itu, ia berhenti mendadak. Sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Tembok itu bergetar. Bukan getaran gempa bumi yang dahsyat, melainkan getaran halus. Seperti napas panjang yang dalam dari sesuatu yang hidup di balik bata-bata kokoh itu. Penjaga itu menelan ludah, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Lampu minyak di tangannya ikut bergetar, menciptakan beanggen-beanggen aneh di permukaan tembok. Lalu, di antara bayangan itu, ia melihatnya. Sosok tinggi menjulang, berdiri tegak di depan tembok. Jubahnya gelap pekat, nyaris menyatu dengan malam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Namun auranya begitu kuat, menekan udara di sekitarnya hingga terasa sesak. Sosok itu hanya diam, seperti sedang menunggu sesuatu yang hanya ia yang tahu. Penjaga itu ingin berteriak, memanggil bantuan, tapi suaranya seolah lenyap, tertahan di tenggorokan. Ia ingin lari, menjauh dari pemandangan yang tak masuk akal itu, namun kakinya seakan terpaku, tertanam kuat di tanah. Ia hanya bisa berdiri mematung, menjadi saksi tunggal sebuah peristiwa gaib. Perlahan tapi pasti, sosok misterius itu mengangkat tangannya. Tangan yang panjang, kurus, namun memancarkan kekuatan yang tegas. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh permukaan batu tembok yang dingin. Dan pada saat itu, dunia seolah berhenti berputar. Lampu minyak di tangan penjaga tiba-tiba meredup. Angin yang tadi berhembus berat, mendadak berhenti total. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun sirna. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Dan satu sentuhan yang terasa seperti membuka pintu ke dimensi lain. Dengan mata terbelalak dan napas tercekat, penjaga itu menyaksikan sesuatu yang mustahil. Sosok tinggi itu mulai melangkah maju, bukan ke samping, bukan menjauh, melainkan melangkah lurus ke dalam tembok. Batu yang seharusnya keras dan tak bisa ditembus itu seakan berubah menjadi kabut tipis di hadapannya. Tubuh sosok itu masuk perlahan, tanpa suara gesekan, tanpa meninggalkan retakan sedikit pun. Dalam hitungan detik, ia lenyap sepenuhnya, ditelan oleh tembok batu yang kembali padat seperti sedia kala. Penjaga itu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tembok itu dengan tatapan kosong penuh ketakutan, seolah baru saja menyaksikan perbatasan antara dunia manusia
dan sesuatu yang jauh lebih purba. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian semalam menyebar seperti api di musim kemarau. Orang-orang berkerumun di halaman masjid, berbisik-bisik, saling bertanya dengan wajah cemas. Ada yang skeptis, mengatakan penjaga itu mungkin hanya berhalusinasi atau kelelahan. Ada pula yang menduga itu hanyalah ulah pencuri yang cerdik. Tapi sebagian lain, para sesepuh yang lebih mengenal kisah-kisah lama Tanah Kudus, wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu, tembok itu bukan tembok biasa. Dan apa yang terjadi semalam, bukanlah kejadian biasa. Sementara itu, di dalam masjid, Sunan Kudus duduk dalam keheningan usai wirid subuh. Wajahnya terlihat tenang seperti biasa, namun sorot matanya yang tajam menyimpan kegelisahan yang mendalam. Ia merasakan getaran halus itu semalam. Getaran yang menembus hingga ke ruang doanya. Bukan getaran batu, melainkan getaran takdir yang sedang bergerak. Beliau menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik sangat pelan, seolah berbicara pada angin. "Aku tahu kau datang." Para santri di sekelilingnya saling berpandangan, bingung. Mereka jarang sekali melihat guru mereka seperti ini. Biasanya, Sunan Kudus selalu teduh dan damai, memancarkan ketenangan. Namun kali ini, ada bayangan berat yang seolah menggantung di udara, membuat suasana menjadi tegang. Siang menjelang sore, seorang musafir tiba dari arah timur. Pakaiannya tampak lusuh, menandakan perjalanan yang sangat jauh. Namun matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Ia berjalan perlahan memasuki kota Kudus, seolah membawa beban berat di pundaknya, sebuah kabar yang lebih berat dari perjalanannya sendiri. Warga yang masih penasaran segera mengerumuninya. "Kabar apa yang kau bawa dari timur?" tanya seorang lelaki tua. Musafir itu tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada tembok tua di dekat masjid. Lalu ia menelan ludah dengan susah payah. "Aku mendengar," suaranya terdengar parau dan lelah. "Sesuatu yang seharusnya tertidur telah bergerak kembali." "Apa maksudmu?" desak warga yang lain, tidak sabar. Musafir itu menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan sebuah nama yang sakral dan menakutkan. Dengan nada berat, ia berkata, "Syech Jangkung." Nama itu seketika membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Kerumunan yang tadinya riuh mendadak hening. Para sesepuh saling bertukar pandang penuh makna. Nama itu bukan nama asing. Nama itu adalah legenda, bisikan dari masa lalu. Kisah tentang seorang wali pengembara yang bertubuh tinggi menjulang, yang konon langkahnya mampu menembus batas-batas dunia nyata. Namun, itu juga kisah tentang sesuatu yang pernah hilang, sesuatu yang pernah terkunci rapat oleh takdir. Musafir itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, nyaris berbisik. Beliau tidak datang untuk singgah. Beliau datang karena sesuatu telah memanggilnya kembali. Di dalam masjid, kabar dari musafir itu sampai ke telinga Sunan Kudus. Beliau berdiri perlahan. Setiap langkahnya terasa mantap, namun berat. Kini beliau semakin yakin, apa yang disaksikan penjaga masjid semalam bukanlah sekadar penampakan. Itu adalah sebuah pertanda. Pertanda bahwa sebuah babak baru yang besar akan segera dimulai. Sore itu, langit Kudus kembali menggelap. Padahal matahari belum sepenuhnya terbenam. Angin kembali berhembus, membawa bau tanah basah, seperti pertanda hujan lebat yang tertahan. Dan di dekat tembok tua itu, sesuatu yang baru muncul. Sebuah retakan kecil, yang sebelumnya tidak pernah ada. Seolah tembok itu sendiri mulai lelah, dan perlahan membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikannya dengan rapat. Malam kembali turun di Kudus. Lebih gelap, dan lebih sunyi dari malam sebelumnya. Dan di tengah kegelapan pekat itu, sebuah bisikan halus terdengar, nyaris tak bisa ditangkap oleh telinga manusia biasa. "Aku telah kembali." Siapakah sebenarnya Syech Jangkung? Rahasia apa yang tersembunyi di balik tembok tanpa pintu itu? Dan mengapa Sunan Kudus, sang pelindung tanah Kudus, terlihat begitu gelisah menghadapi kedatangannya? Pagi itu Kudus terbangun dengan rasa yang berbeda. Matahari memang naik seperti biasa. Suara pasar mulai ramai, para pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian di jalanan sempit. Semalam, bisikan tentang sosok tinggi yang menembus tembok tanpa pintu telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Di halaman Masjid Menara,
Para santri berkumpul dengan wajah tegang. Sunan Kudus duduk di serambi masjid, dikelilingi para murid terdekat. Seorang santri muda akhirnya memberanikan diri bertanya, "Guru, siapa sebenarnya Syed Jangkung?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Sunan Kudus memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali dengan pandangan yang jauh. Suara beliau pelan, bukan orang biasa. Para santri saling pandang. Mereka menunggu. Dulu, Sunan Kudus melanjutkan, "Dia adalah pengembara." Seorang santri lain bertanya dengan hati-hati, "Apakah dia wali?" "Guru." Sunan Kudus terdiam lama, seolah memilih kata yang tepat. "Dia pernah berada di jalan para wali," jawabnya akhirnya. Namun, jalan itu tidak selalu lurus. Kata-kata itu menimbulkan kegelisahan. Sunan Kudus bangkit perlahan. "Ada janji lama," ucapnya lirih. Janji yang seharusnya tetap terkubur. Di luar masjid, Pasar Kudus mulai ramai. Tetapi di antara keramaian itu, ada satu sosok yang berjalan perlahan, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Dia tinggi menjulang, lebih tinggi dari siapapun di sekitarnya. Orang-orang berhenti berbicara ketika ia lewat. Seorang pedagang yang biasanya lantang, mendadak menunduk. Seorang anak kecil yang sedang bermain, tiba-tiba diam dan bersembunyi di balik ibunya. Sosok itu terus berjalan. Langkahnya pelan namun pasti, seolah tanah sendiri tunduk pada pijakannya. Di tengah pasar, ia berhenti. Matanya menatap sekeliling. Bukan dengan kebingungan, tetapi dengan rasa mengenal. Seolah tempat ini pernah menjadi bagian dari hidupnya. Seorang lelaki tua memberanikan diri mendekat. Apakah benar engkau Syed Jangkung?" Sosok itu menoleh perlahan. Suaranya keluar dalam nada rendah, namun menggema aneh di telinga orang-orang. Nama itu masih diingat. Lelaki tua itu gemetar. "Kami hanya mendengar legenda." Syed Jangkung tersenyum tipis. Tetapi senyum itu bukan senyum hangat. Lebih seperti bayangan di atas air. Legenda hanyalah cara manusia menyembunyikan kenyataan. Orang-orang menahan napas. Lelaki tua itu bertanya lagi, hampir berbisik, "Kenapa engkau kembali?" Tatapan Syed Jangkung mengeras. "Aku tidak kembali untuk dikenang," katanya. "Aku kembali untuk menuntut." Kata itu membuat pasar seakan membeku. "Menuntut apa?" Seseorang bertanya dari belakang. Syed Jangkung menatap ke arah masjid yang menara tuanya terlihat menjulang dari kejauhan. "Janji." Suasana berubah mencekam. Tanpa berkata lebih banyak, ia melangkah pergi. Di dalam masjid, Sunan Kudus telah mendengar kabar itu. Beliau memanggil para santri. "Dia sudah menampakkan diri," ucapnya. Para santri gelisah. "Guru, apakah kita harus takut?" tanya salah satu dari mereka. Sunan Kudus menatap mereka satu persatu. "Takut bukan pada sosoknya," jawab beliau, "tetapi pada apa yang mungkin ia buka kembali." Malam turun dengan cepat, langit kudus kembali kelabu. Seolah awan enggan pergi. Di dekat tembok tua itu, beberapa santri berjaga. Mereka membawa lampu minyak, membaca doa dalam suara pelan. Namun meski doa terus dilantunkan, rasa dingin merayap perlahan. Tiba-tiba, angin berhenti. Lampu minyak bergoyang. Dan dari kegelapan, langkah kaki terdengar. 1, 2, 3. Para santri menegang. Sosok tinggi itu muncul di depan tembok, sama seperti malam sebelumnya. Syed Jangkung berdiri diam, menatap batu-batu tua itu, seakan menatap pintu yang hanya ia yang bisa lihat. Seorang santri memberanikan diri berseru, "Siapa engkau sebenarnya? Apa yang kau cari di sini?" Syed Jangkung menoleh perlahan. "Aku mencari sesuatu yang dulu dikunci," katanya. Santri itu gemetar. "Dikunci oleh siapa?" Syed Jangkung menatap ke arah masjid. "Oleh sahabat lama." Pada saat itu, Sunan Kudus muncul dari dalam masjid. Syed Jangkung memandangnya lama. Dua sosok besar dalam sejarah berdiri, saling berhadapan. Keheningan menjadi saksi. Akhirnya, Syed Jangkung berbicara. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. "Aku datang bukan untuk bertamu, Sunan." Sunan Kudus menjawab dengan lembut. "Aku tahu." Syed Jangkung mendekat selangkah. "Janji itu belum lunas." Sunan Kudus menatapnya dalam. "Beberapa janji harus dilupakan demi keselamatan." Syed Jangkung tersenyum tipis. "Tetapi kali ini,
Senyum itu seperti luka. Kalau begitu, ia mengangkat tangan, menunjuk tembok itu. Aku akan membuka apa yang kau tutup. Dan malam itu, retakan di tembok tua itu melebar sedikit, seolah sesuatu di baliknya mulai terbangun. Malam setelah pertemuan itu terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Kudus seperti menahan napas, seolah kota itu sendiri tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di balik batas yang tak kasat mata. Retakan di tembok tua dekat masjid menara tidak lagi sekadar garis tipis. Ia tampak seperti luka yang perlahan terbuka. Luka yang menyimpan rahasia lama. Sunan Kudus tidak tidur malam itu. Di dalam ruang kecilnya, beliau duduk bersila, melantunkan doa dengan suara pelan. Namun bahkan di sela lantunan itu, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Beliau tahu, kedatangan Syekh Jangkung bukanlah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ketika masa lalu datang, mengetuk. Para santri pun gelisah. Mereka berjaga bergantian, memandang tembok itu dengan rasa takut sekaligus penasaran. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang tersembunyi di balik batu-batu tua itu. Tetapi semua merasakan hal yang sama, bahwa tembok itu bukan hanya tembok. Pagi hari, suasana masjid dipenuhi bisik-bisik. Warga datang membawa pertanyaan, membawa kecemasan. Sebagian meminta Sunan Kudus mengusir sosok itu. Sebagian lain justru ingin tahu, apakah legenda yang selama ini hanya cerita, ternyata nyata. Sunan Kudus berdiri di hadapan mereka dengan wajah tenang. "Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian," ucap beliau. "Tetapi juga, jangan biarkan rasa ingin tahu membuka pintu yang seharusnya tertutup." Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Namun rasa ingin tahu manusia tidak mudah dipadamkan. Di antara para santri, ada seorang pemuda bernama Hasan. Usianya belum genap 20, tetapi matanya selalu penuh pertanyaan. Ia mengagumi Sunan Kudus, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang berbeda sejak Syekh Jangkung datang. Seperti ada tarikan halus yang memanggilnya mendekati tembok itu. Hasan berdiri memandang retakan itu dari jauh. Dalam hatinya, ia merasa tembok itu seolah berbisik. Siang itu, Syekh Jangkung kembali muncul. Ia tidak datang dengan amarah, tidak pula dengan suara keras. Ia berjalan perlahan melewati halaman masjid, dan setiap langkahnya membuat udara terasa berat. Orang-orang menyingkir tanpa sadar. Ia berhenti di depan tembok. Sunan Kudus sudah menunggunya. Mereka berdiri saling berhadapan. Dua sosok yang sama-sama membawa sejarah panjang. Syekh Jangkung berbicara lebih dulu. "Tembok ini bukan sekadar batu." Sunan Kudus menjawab pelan. "Aku tahu." Syekh Jangkung menatap retakan itu. "Ini batas," katanya. "Batas antara dunia manusia dan dunia yang disembunyikan." Para santri yang mendengar itu menahan napas. Sunan Kudus menghela napas panjang. Ada hal-hal yang tidak seharusnya disentuh kembali. Syekh Jangkung tertawa kecil, namun tawanya terdengar getir. "Kau menutupnya dengan alasan melindungi umat, tapi kau juga menutupnya dari diriku." Nada suaranya mengeras. "Aku kehilangan jalan yang seharusnya menjadi hakku." Sunan Kudus menatapnya dengan sorot mata dalam. "Ilmu bukan hak, Jangkung. Ilmu adalah amanah." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Syekh Jangkung terdiam sejenak, lalu melangkah lebih dekat ke tembok. "Kalau begitu," katanya, "lihatlah sendiri apa yang kau kunci." Ia mengangkat tangan, menyentuh batu retak itu. Sekejap, udara di sekitar berubah dingin. Lampu-lampu minyak yang tergantung di serambi masjid bergoyang tanpa angin. Para santri mundur ketakutan. Hasan, yang berdiri di belakang, merasakan dadanya sesak. Ia ingin lari, tetapi matanya terpaku. Dari retakan itu terdengar suara. Bukan suara manusia, seperti ketukan pelan dari dalam. Tok tok tok. Suara itu membuat darah Hasan membeku. Para santri saling memandang, wajah mereka pucat. Sunan Kudus menegakkan tubuh. Suaranya tegas. "Cukup." Namun, Syekh Jangkung tidak mundur. Matanya menyala dengan tekad yang sulit dipahami. "Aku tidak akan berhenti," katanya. "Aku sudah terlalu lama berjalan dalam bayang-bayang." Sunan Kudus melangkah maju, berdiri di samping tembok. "Jika kau membuka ini," ucap beliau, "kau tidak hanya membuka rahasia, kau membuka bencana." Syekh Jangkung menatap beliau lama. "Bencana bagi siapa? Bagimu atau bagi umat?"
Pertanyaan itu menggantung seperti pedang. Sunan Kudus tidak menjawab. Shets Jangkung menarik tangannya dari tembok. Ia berbalik perlahan. Jubahnya bergerak seperti malam. Aku akan kembali, katanya pelan. Dan saat aku kembali, tembok ini tidak akan lagi berdiri sebagai penghalang. Ia pergi, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan. Malam itu, Hasan tidak bisa tidur. Ketukan dari balik tembok terus terngiang di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Rasa takut bercampur, rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Saat semua orang terlelap, Hasan bangkit diam-diam. Ia berjalan perlahan menuju halaman masjid. Bulan tertutup awan, membuat malam semakin gelap. Hasan berdiri di depan tembok itu. Retakan itu tampak lebih jelas di bawah cahaya redup. Ia menelan ludah. Lalu ia mendekat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Hasan mengangkat tangan, hampir menyentuh batu itu. Dan pada saat ujung jarinya mendekat, ia merasakan sesuatu seperti hembusan napas dari balik tembok. Suara pelan, nyaris seperti bisikan, "Masuk." Hasan tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Ia menatap retakan itu dengan mata membesar. Apa yang ada di balik tembok itu? Siapa yang mengetuk dari dalam? Dan mengapa bisikan itu memanggil namanya? Seolah ia sudah ditunggu sejak lama. Malam itu, Hasan menyadari satu hal. Tembok tanpa pintu itu bukan sekadar tembok, itu adalah gerbang. Dan gerbang itu mulai terbuka. Pagi datang dengan langit yang muram. Kudus diselimuti awan kelabu, seolah matahari enggan menyinari kota yang mulai dipenuhi kegelisahan. Ketukan dari balik tembok masih menjadi bisikan yang menghantui para santri, terutama Hasan, yang semalam mendengar suara itu memanggilnya. Hasan duduk di serambi masjid dengan wajah pucat. Ia tidak menceritakan apa yang ia dengar kepada siapapun, namun di dalam hatinya, rasa takut bercampur, rasa penasaran terus bergolak, seperti ombak yang tak pernah tenang. Sunan Kudus memperhatikan perubahan itu. Beliau melihat kegelisahan di mata para muridnya, melihat bisik-bisik warga yang semakin keras, dan melihat retakan di tembok tua itu yang seolah melebar sedikit demi sedikit setiap malam. Hari itu, Sunan Kudus memanggil para santri terdekat ke dalam ruangan. Suasana hening, tidak ada suara selain napas mereka yang tertahan. "Ada hal yang harus kalian ketahui," ucap beliau perlahan. Para santri menatap penuh perhatian. Sunan Kudus menarik napas panjang, lalu memandang ke arah jendela, seakan melihat masa lalu yang jauh. "Shets Jangkung, dulu bukanlah musuh." Kata-kata itu membuat beberapa santri terkejut. "Dulu," lanjut beliau, "dia adalah sahabat." Ruangan menjadi semakin sunyi. Sunan Kudus mulai bercerita, dan suara beliau membawa mereka menembus waktu, kembali ke masa ketika Kudus masih muda, ketika para wali masih berjalan di tanah ini dengan langkah penuh cahaya. Shets Jangkung datang sebagai pengembara. Tubuhnya tinggi menjulang, tetapi hatinya rendah dan penuh hormat. Ia haus akan ilmu, haus akan kedalaman makna. Ia belajar dari banyak guru, namun selalu merasa ada sesuatu yang belum ia temukan. Ketika ia bertemu Sunan Kudus, keduanya seperti dua sungai yang bertemu di satu muara. Mereka berbincang tentang Tuhan, tentang manusia, tentang rahasia kehidupan. Mereka berdebat, tetapi bukan dengan amarah, melainkan dengan cinta pada kebenaran. Hari-hari itu dipenuhi persaudaraan. Namun dalam persaudaraan, selalu ada ujian. Shets Jangkung bukan hanya mencari ilmu untuk memahami, tetapi juga untuk melampaui. Ia ingin menembus batas-batas yang menurutnya membelenggu manusia. Ia ingin melihat apa yang tersembunyi di balik tirai dunia. Sunan Kudus pernah memperingatkannya, "Tidak semua pintu harus dibuka," kata beliau pada masa itu. Tetapi Shets Jangkung menjawab dengan keyakinan, "Jika Tuhan menciptakan pintu, pasti ada alasan untuk membukanya." Perbedaan itu perlahan menjadi jurang. Suatu malam, keduanya menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Di dekat masjid, di tempat tembok itu kini berdiri, ada sebuah celah yang bukan celah biasa. Itu adalah batas antara alam manusia dan alam yang tak terlihat. Lorong menuju rahasia yang bisa mengguncang iman siapapun yang memasukinya. Shets Jangkung ingin melangkah masuk, namun Sunan Kudus menahannya. "Jangkung," ucap beliau kala itu,
Jalan ini bukan untuk manusia. Ini bukan ilmu yang akan membawa cahaya. Ini akan membawa gelap. Shets Jangkung marah. Apakah kau takut padaku? Katanya. Atau kau takut aku melampaui dirimu? Kata-kata itu menusuk. Sunan Kudus tidak menjawab dengan amarah, tetapi dengan kesedihan. Aku takut kau kehilangan dirimu sendiri. Namun, Sas Jangkung tidak mendengar. Ia merasa ditahan, merasa dikekang. Ia merasa jalan yang ia cari dirampas oleh sahabatnya sendiri. Malam itu, Sunan Kudus membuat keputusan berat. Dengan doa dan kekuatan spiritual, beliau menutup celah itu, menjadikannya tembok tanpa pintu, tembok yang tak bisa dibuka oleh manusia biasa. Shets Jangkung melihat itu sebagai pengkhianatan. Ia pergi, menghilang dalam perjalanan panjang, membawa luka yang tak pernah sembuh. Sunan Kudus berhenti bercerita, matanya basah, namun beliau menahan air mata. Itulah janji yang terkubur, ucap beliau. Aku menutupnya bukan untuk diriku, tetapi untuk melindungi umat. Para santri terdiam. Mereka mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar legenda. Ini adalah luka lama yang kembali berdarah. Hasan menggigit bibir. Dadanya terasa sesak. Guru, katanya akhirnya, apa yang ada di balik tembok itu? Sunan Kudus menatapnya dalam. Ada sesuatu yang manusia tidak siap hadapi, jawab beliau. Rahasia yang bisa menggoyahkan iman, membuka pintu pada keserakahan, dan membangunkan kegelapan. Malam itu, seperti takdir yang tak bisa ditahan, Shets Jangkung kembali muncul. Ia berdiri di depan tembok, menatap retakan yang semakin jelas. Sunan Kudus keluar menemuinya. Untuk pertama kalinya, wajah Shets Jangkung terlihat lebih dekat. Matanya tajam, tetapi di dalamnya ada luka yang dalam. Kau akhirnya bercerita pada mereka, kata Shets Jangkung. Sunan Kudus menghela napas. Aku tidak ingin mereka buta. Shets Jangkung tertawa pelan. Kau selalu melindungi umat, Sunan. Tapi siapa yang melindungi aku dari kekecewaan? Sunan Kudus menatapnya dengan penuh iba. Aku tidak ingin kau jatuh. Shets Jangkung melangkah maju. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Aku sudah jatuh, sejak malam kau menutup jalan itu. Keheningan menelan mereka. Lalu Shets Jangkung mengangkat tangannya, menunjuk tembok itu. Aku tidak datang untuk menghancurkan Kudus, katanya. Aku datang untuk membuka kebenaran yang kau sembunyikan. Sunan Kudus menatap retakan itu, lalu kembali menatap sahabat lamanya. Jika kau membukanya, ucap beliau pelan, kau akan melepaskan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Shets Jangkung tersenyum pahit. Kalau begitu, biarlah gelap datang. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Dan malam itu, retakan di tembok tua itu melebar lagi. Seolah batu itu sendiri tidak sanggup menahan tekanan dari dalam. Hasan, yang menyaksikan dari kejauhan, merasakan ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Dan kali ini, suara dari balik tembok terdengar lebih jelas. Lebih dekat, waktunya tiba.
Kudus terbangun dalam ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Malam telah berlalu, tetapi udara masih berat seolah gelap belum benar-benar pergi. Para santri berkumpul di halaman masjid dengan wajah pucat. Tembok tua itu berdiri seperti biasa, namun retakannya kini hilang, seolah menelan kembali rahasianya. Hasan menghilang, dan Syekh Jangkung pun lenyap bersama dirinya. Sunan Kudus berdiri lama di depan tembok itu. Wajah beliau tenang, tetapi di dalam matanya ada badai yang tak terucap. Beliau tahu apa artinya tembok itu menutup. Itu bukan sekadar batu yang kembali rapat. Itu adalah batas yang mengurung dua jiwa di antara dunia. Para warga mulai panik, bisik-bisik berubah menjadi jeritan ketakutan. Ada yang berkata Kudus telah dikutuk. Ada yang mengatakan tembok itu adalah gerbang neraka. Ada pula yang menyalahkan Sunan Kudus karena membiarkan semua ini terjadi. Namun Sunan Kudus tidak menjawab dengan amarah. Beliau hanya menundukkan kepala, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan gelap menang." Malam berikutnya, kegelisahan semakin menjadi. Di rumah-rumah, orang-orang mendengar suara aneh, seperti bisikan di sudut ruangan. Anak-anak menangis tanpa sebab. Beberapa orang mengaku bermimpi tentang lorong gelap dan suara ketukan yang memanggil. Tembok itu tetap diam. Tetapi diamnya lebih menakutkan daripada retakannya. Di dalam masjid, Sunan Kudus mengumpulkan para santri. "Kalian harus kuat," ucap beliau. "Ini bukan hanya ujian bagi Hasan, tetapi ujian bagi kita semua." Seorang santri menangis. "Guru, apakah Hasan masih hidup?" Sunan Kudus menatap mereka dengan sorot mata dalam. Selama doa belum putus, harapan belum mati. Beliau kemudian berjalan sendirian menuju tembok itu. Langkahnya mantap, meski beban di pundaknya berat seperti gunung. Di depan batu-batu tua itu, Sunan Kudus duduk bersila. Beliau menutup mata dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya pelan, tetapi setiap kata seperti cahaya yang menembus kegelapan. Waktu berjalan lambat, udara di sekitar tembok mulai berubah. Para santri yang berjaga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Dan tiba-tiba ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan dari dalam, seolah tembok itu mengetuk dari dua sisi. Sunan Kudus membuka mata. "Jangkung," ucap beliau pelan. "Aku tahu kau mendengar." Keheningan menjawab. Lalu suara lain muncul. Samar namun jelas. Suara Hasan. "Guru." Para santri tersentak. "Hasan?" seru mereka. Namun suara itu lemah, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Sunan Kudus menahan napas. "Bertahanlah, anakku." Suara Hasan bergetar. "Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu." Sunan Kudus menutup mata kembali, memperkuat doa, dan pada saat itu, tembok tua itu bergetar. Batu-batu yang selama ini diam, mulai memancarkan cahaya samar. Retakan kecil muncul lagi, seperti luka yang dipaksa terbuka. Para santri mundur ketakutan. Namun Sunan Kudus tetap duduk, wajahnya tegas. "Ya Allah," bisiknya. "Jika ini harus dibuka, maka bukalah dengan rahmat, bukan dengan murka." Retakan itu melebar, dan dari celah itu, sosok tinggi muncul perlahan. Sets. Jangkung, wajahnya tampak lebih pucat, matanya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh kelelahan. Ia jatuh berlutut di depan tembok. Sunan Kudus menatapnya lama. "Apa yang kau lihat di dalam?" tanya beliau. Syekh Jangkung mengangkat wajahnya. Suaranya parau. "Aku melihat kesombongan manusia." Ia tertawa kecil, tetapi tawanya seperti tangis. Di ujung lorong itu bukan ilmu, bukan cahaya, hanya kehampaan yang menelan mereka yang lapar akan rahasia. Sunan Kudus menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu." Syekh Jangkung menunduk. "Aku tahu, dan aku terlambat menyadarinya." Ia menggigil. Ada sesuatu yang terbangun di sana, sesuatu yang tidak ingin kembali tidur. Para santri berbisik ketakutan. Sunan Kudus berdiri, di mana Hasan. Syekh Jangkung menatap retakan itu. Dia masih di dalam, tetapi dia tidak sendiri. Suasana membeku. Sunan Kudus melangkah mendekati tembok. Cahaya dari retakan itu semakin kuat.
dan suara bisikan terdengar semakin jelas, seperti ribuan suara yang memanggil dari kedalaman. Sech Jangkung tiba-tiba meraih lengan Sunan Kudus. "Jangan masuk," katanya, putus asa. "Jika kau masuk, kau mungkin tidak kembali." Sunan Kudus menatapnya dengan lembut. Seorang wali tidak meninggalkan umatnya. Sech Jangkung gemetar. Dan seorang sahabat tidak seharusnya meninggalkan sahabatnya. Air mata jatuh dari mata Sech Jangkung. Untuk pertama kalinya, kesombongan itu runtuh. Ia berdiri dengan susah payah, lalu menatap tembok itu. "Aku yang membuka, aku yang harus menutup." Sunan Kudus menatapnya dalam. "Kau yakin?" Sech Jangkung mengangguk. "Aku tidak bisa menghapus kesalahanku, tetapi aku bisa menebusnya." Ia melangkah maju. Berdiri tepat di depan retakan, ia mengangkat kedua tangannya, melantunkan doa yang dahulu pernah ia pelajari bersama Sunan Kudus. Cahaya di tembok berdenyut, bisikan berubah menjadi jeritan. Dan tiba-tiba, suara Hasan terdengar sekali lagi, lebih jelas. "Guru, aku melihat jalan." Sunan Kudus berseru. "Ikuti suara doa ini, Hasan." Sech Jangkung menahan napas. Seluruh tubuhnya gemetar. Retakan itu melebar sesaat, dan Hasan terjatuh keluar, tubuhnya lemas namun hidup. Para santri segera menangkapnya. Menangis lega, namun pada saat yang sama, sesuatu dari dalam mencoba menerobos. Bayangan gelap bergerak di balik celah, seperti tangan panjang yang ingin keluar. Sech Jangkung menatapnya dengan mata penuh tekad. Tidak. Dengan satu langkah, ia menembus kembali ke dalam tembok, mendorong bayangan itu mundur. Sunan Kudus berteriak, "Jangkung!" Namun Sech Jangkung hanya menoleh sekali, senyum tipis di wajahnya. Beberapa pintu memang harus tetap tertutup, dan tembok itu menutup. Retakan menghilang, cahaya padam, tinggal batu tua yang kembali diam. Kudus selamat, Hasan hidup. Namun Sech Jangkung lenyap untuk selamanya, menjadi legenda yang akan terus dibisikkan dari generasi ke generasi. Dan ketika semua orang mengira semuanya selesai, di malam terakhir, seorang penjaga masjid mendengar suara pelan di depan tembok itu. Tok tok tok, seolah sesuatu masih belum sepenuhnya tidur.